Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Kembali lagi dalam mata kuliah logika. Kali ini kita akan memasuki pengenalan tentang logika. Ya, yang saya beri judul di sini adalah selayang pandang tentang logika. Jadi nanti yang akan kita bahas apa saja? Yang akan kita bahas nanti adalah meliputi definisi, kemudian juga sejarah logika. Selanjutnya ada pula tentang kedudukan logika, ya, klasifikasi logika, manfaat logika. Nah, itulah beberapa aspek yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Selanjutnya, setelah saya sampaikan materi, silakan teman-teman jika ada hal yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, maupun ingin ditanggapi berkaitan dengan tema kita. Langsung saja, yang pertama, definisi. Ya, definisi di sini, kata logika itu berasal dari bahasa Latin logos, yang berarti perkataan atau sabda. Sementara dalam bahasa Arab, logika itu disebut dengan mantik. Mantik ini sendiri diambil dari kata nataqo yang maknanya juga sama dengan dalam versi Latinnya yang artinya perkataan atau ucapan. Ya, berkata atau berucap karena merupakan isim, merupakan fi'il, fi'il madhi. Adapun penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir yang benar. Nah, ini merupakan definisi logika menurut Logic and Language of Education. Jadi sebuah upaya menyelidiki dasar-dasar dan metode-metode berpikir secara benar. Itulah definisi logika. Langsung lanjut pada sejarah singkat. Nah, sejarah singkat munculnya logika ini diawali oleh kaum sofis, Socrates, dan Plato. Nah, awal kemunculannya itu lalu berkembang logika sebagai ilmu ini digagas oleh diantaranya Aristoteles, kemudian juga Theophrastus dan kaum Stoa. Dan ilmu logika yang digagas oleh Aristoteles dan kawan-kawannya ini dikenal kemudian sebagai logika tradisional. Pada abad kedua Hijriah, logika ini telah memikat kaum muslimin. Dibuktikan dengan banyaknya logika-logika ya, yang dikorelasikan dengan permasalahan agama. Nah, dari kalangan kaum muslim ini sendiri ada kontroversi berkaitan dengan hukum mempelajari mantik atau logika ini. Di antaranya yang pertama itu ada Ibnu Shalih dan Imam Nawawi. Ini menyatakan bahwa mempelajari mantik secara mendalam itu hukumnya haram. Sementara menurut Al-Ghazali memandang baik berarti diperbolehkan, dan menurut jumhur ini diperbolehkan, yakni khusus bagi mereka yang benar-benar cukup akal dan kuat iman. Ya, karena logika ini kan menggunakan nalar berpikir yang tingkat tinggi, ya, sehingga dikhawatirkan ketika manusia itu tidak kuat ya secara iman, maka akan memenangkan logika dibanding imannya kepada Allah dan sebagainya. Selanjutnya, ilmuwan muslim yang melakukan penyelidikan secara mendalam ini diantaranya ada Al-Kindi dan Al-Farabi. Nah, itu dua tokoh ilmuwan muslim ya, yang mengkaji tentang logika. Lanjut pada abad ke-13 ya sampai dengan abad ke-15 ini sudah lahir logika modern. Kalau yang lebih dulu tadi kan logika tradisional. Logika modern ini di antara tokohnya ada Petrus Hispanus. Ya, Petrus Hispanus, kemudian juga Roger Bacon. Ini menggunakan metode Aristoteles. Jadi sebenarnya untuk logika modern ini bukan berarti baru secara total ya, melainkan bentuk pengembangan dari logika tradisional yang sudah ada.
Yang selanjutnya pada abad ke-17 dan ke-13 ini dihiasi oleh para ilmuwan. Di antaranya ada Francis Bacon, mohon maaf ada typo ya, dengan metode induktifnya. Kemudian ada Leibniz, ini menyusun logika aljabar. Kemudian juga Immanuel Kant yang terkenal dengan logika transendentalnya. Pada abad ke-19 logika ini dipandang sebagai peristiwa psikologis dan metodis. Jadi abad ke-19 hingga sekarang logika dipandang sebagai peristiwa psikologis dan metodis. Yang selanjutnya kedudukan logika. Nah, logika itu merupakan sebuah ilmu. Nah, karakteristik ilmu itu apa? Karakteristik ilmu itu berarti memiliki objek ya, dan bisa diukur. Maka di sini logika ini merupakan sebuah ilmu sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut dari sekedar pengetahuan. Nah, inilah yang membedakan antara ilmu dan pengetahuan. Jika pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman dan atas naluri berpikir, sementara untuk logika ini memerlukan penjelasan lebih lanjut atau usaha lebih lanjut lagi dalam mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, ini ada klasifikasi disiplin ilmu. Karena tadi kita membahas tentang ilmu, klasifikasi disiplin ilmu ini dibagi menjadi dua, yakni non-empirik dan empirik. Adapun klasifikasi disiplin ilmu non-empirik ini bersifat a priori. A priori maksudnya apa? Maksudnya adalah didasarkan bukan atas pengalaman. Nah, kalau bukan atas pengalaman, kemudian atas dasar apa? Yakni atas dasar nalar berpikir. Selanjutnya untuk yang empirik ini didasarkan atas pengalaman yang bersifat posteriori. Nah, di antaranya yang bersifat empirik ini ada ilmu kimia, ilmu medis, ilmu biologi, dan lain sebagainya. Adapun yang non empirik tadi di antaranya adalah ilmu logika yang kita pelajari sekarang ini. Jadi ilmu logika ini bukan berasal dari hal yang bersifat empiris atau pengalaman pribadi, melainkan berasal dari akal pikiran. Nah, adapun objek formal dan objek material ya, dalam logika ini objek materialnya adalah kegiatan berpikir, sementara objek formalnya adalah bentuk-bentuk atau pola kegiatan berpikir. Nah, sekilas tentang objek material dan objek formal, seperti sudah kita ulas tadi, bahwasanya ilmu itu memerlukan objek material dan objek formal. Objek material itu sendiri adalah segala hal yang ada di alam semesta, sementara objek formal adalah bagaimana sudut pandang dalam memandang alam semesta itu. Nah, ini diantara gambaran tentang objek material dan objek formal dari logika. Nah, kalau objek materialnya adalah kegiatan berpikir, maka objek formalnya adalah bentuk-bentuk dan pola kegiatan berpikir. Maka bentuk-bentuk dan pola kegiatan berpikir ini tentu saja bersifat relatif, tergantung dari sudut pandang orang yang menggunakan akal pikirannya. Ya, misalnya menggunakan metode induksi ya, atau induktif, menggunakan metode deduktif, itu kan merupakan pola-pola kegiatan berpikir. Nah, itu disebut dengan objek formal. Selanjutnya ada pikiran dan asas pemikiran. Ini pikiran itu harus dimanifestasikan dalam bentuk ucapan, tulisan, atau isyarat. Nah, pikiran itu sama dengan perkataan. Ya, dalam konteks ini berarti pikiran sama dengan perkataan. Jadi pikiran itu kan bersifat rohani, dalam arti sesuatu yang tidak nampak atau tidak terlihat dan tidak ternyatakan. Maka untuk dapat mengetahui apa yang ada di dalam pikiran itu perlu adanya perkataan. Nah, inilah dasar ya, bahwasanya logika itu merupakan
hal yang hampir sama dengan perkataan.